Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan membahas yaitu mata pelajaran PPKN kelas 10 bab 1 yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Di mana bagian ini yaitu bagian A pembahasannya sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Materi pembahasannya yang pertama adalah macam-macam kekuasaan negara itu seperti apa. Terus yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu seperti apa. Itulah materi pembahasan dalam video ini. Yang selanjutnya adalah macam-macam kekuasaan negara. Sebelum mengetahui macam-macam kekuasaan negara, alangkah lebih baiknya kita mengetahui tentang pengertian kekuasaan negara itu seperti apa. Kekuasaan negara secara sederhana merupakan kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekuasaan adalah kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Dapat kita bandingkan dari kedua pengertian ini sebetulnya hampir sama. Tapi kalau yang pertama yaitu supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahnya, yaitu sesuai dengan kehendak dari seorang pemimpin tersebut yang berkuasa. Sedangkan yang kedua itu berdasarkan kewibawaannya, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik ya. Itulah yang dapat membedakan, tapi sebetulnya ini hampir sama antara pengertian yang pertama dengan pengertian yang kedua. Selanjutnya di sini ada contoh gambar. Yang pertama kita perhatikan, di sini ada dua orang anak sedang menonton televisi dan berlakunya di dalam lingkungan keluarga. Apabila orang tuanya menyuruh anak ini untuk belajar, maka anak ini segera mematikan televisinya dan segera pergi ke tempat belajar atau ke ruangan belajar, yaitu untuk mengerjakan tugas ataupun untuk membaca, sehingga si anak ini nurut terhadap orang tuanya. Sedangkan kita perhatikan di sini ada gambar yang kedua, di mana gambar yang kedua ini seperti kita lihat semuanya ada 3 orang siswa perempuan yang belum masuk ke dalam sekolah, artinya di luar gerbang, dan ada satu keamanan dan satu orang guru. Ini berlakunya di lingkungan sekolah, artinya ketika siswa kesiangan maka akan diberikan sanksi. Sanksinya misalkan tidak boleh masuk ke sekolah atau misalkan harus membersihkan toilet ataupun yang lainnya. Sedangkan di sini ada gambar nomor 3, di mana gambar nomor 3 ini adalah ada gambar siskamling, artinya sistem keamanan lingkungan. Apabila ada tamu yang bukan berasal dari warganya itu sendiri, maka tamu tersebut wajib lapor terhadap pejabat yang ada di lingkungan tersebut, misalkan kepada RT, RW, apa maksud dan tujuannya datang ke daerah tersebut atau ke lingkungan tersebut. Nah, ini dapat kita lihat dari gambar 1, gambar 2, gambar 3. Mulai dari lingkungan yang terkecil yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat atau lingkungan masyarakat, pasti ada yang berkuasa ya. Ada yang berkuasa, terus juga ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi setiap lingkungannya, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan kecil, terus juga ada di lingkungan sekolah, dan juga ada di lingkungan masyarakat. Semua warga masyarakat yang tinggal di sana itu harus patuh terhadap yang memerintah atau yang berkuasa di sana. Sekarang kita masuk ke macam-macam kekuasaan. Menurut John Locke,
kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi beberapa kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, di mana kekuasaan legislatif itu merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Selanjutnya adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan federatif, di mana kekuasaan federatif itu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Dapat kita lihat di sini John Locke mendefinisikan macam-macam kekuasaan negara itu ada 3, ya. Terus yang selanjutnya adalah menurut Montesquieu. Sedangkan menurut Montesquieu, kekuasaan negara macam-macamnya. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, di mana kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Selanjutnya adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif, di mana kekuasaan ini adalah kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, dapat kita lihat bahwasanya menurut Montesquieu sama ada 3 jenis kekuasaan, atau sering kita sebut dengan trias politika, di mana trias politika itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, dari ketiga itu diterapkan di Indonesia. Nah, sedangkan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia itu seperti apa? Marilah kita lihat materinya tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Kusnardi dan Ibrahim menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan atau separation of power dan pembagian kekuasaan division of power merupakan 2 istilah yang memiliki pengertian yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara dapat meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh yang negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan itu adalah Amerika Serikat. Sedangkan berbeda dengan pemisahan pembagian kekuasaan itu, negara itu membagi dalam beberapa bagian, baik itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, salah satunya diterapkan di negara kita. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, terdapat pergeseran klasifikasi kekuasaan negara pada pemerintahan pusat yang asalnya itu adalah ada 3 kekuasaan, ini pergeseran menjadi 6, ya. Yang pertama adalah ada kekuasaan konstitutif ditegaskan pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang selanjutnya adalah kekuasaan eksekutif, di mana kekuasaan eksekutif itu ditegaskan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwasanya Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, ya. Jadi poin nomor 2 itu eksekutif itu yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan, di mana yang memegang kekuasaan pemerintahan itu adalah seorang presiden, ya. Seorang presiden yang dipilih dengan wakil presidennya itu sendiri. Selanjutnya nomor 3 adalah kekuasaan legislatif, di mana kekuasaan legislatif ini ditegaskan pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
Sedangkan nomor 4 adalah ada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Ditegaskan pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi yang nomor 4 yudikatif itu yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman gitu ya, atau berkaitan dengan hakim. Sedangkan nomor 3 tadi legislatif, yaitu tentang siapa yang memegang. Yang selanjutnya adalah nomor 5 kekuasaan eksaminatif atau inspektif ditegaskan dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyinya adalah untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Sedangkan nomor 6, kekuasaan moneter ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan kewenangan, tanggung jawabnya yang independensinya diatur dalam undang-undang. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkat pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintahan daerah, kepala daerah atau wakil daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah atau DPRD. Pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah provinsi, gubernur atau wakil gubernur, dan DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten kota, yaitu ada bupati dan wakil bupati, atau wali kota atau wakil wali kota, dan DPRD kabupaten kota. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai kewenangan atau pemerintahan daerah sendiri. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.